Kita umat Islam dan kaum muslimin sejak awal sudah nasionalis. Cinta tanah air dengan cinta agama dalam satu tarikan napas yang sama. Dalam satu tarikan napas yang sama, kita cintai Allah dan Rasulnya. Dalam tarikan napas yang sama, kita cintai tanah air. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nadawidi rupina langkung seueun ngagunakeun bahasa Indonesia nuju sareng judul nasionalis agamis bukan teroris. Kita masuk ke tahun 2023 yang orang gambarkan adalah tahun politik. Kita tidak bermaksud untuk terlibat dalam politik praktis secara langsung, tapi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menjadi bekal menghadapi situasi keadaan dan iklim yang dibangun dalam masa-masa sekarang. Selalu ada pikiran-pikiran yang tidak tepat ketika mengatakan pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik, kemudian membentur-benturkan antara cinta tanah air dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu hal-hal yang kita harus waspadai, karena tentu di balik itu ada maksud-maksud tertentu dan kita tidak boleh terkecoh, apalagi generasi muda, dalam pandangan-pandangan yang seperti tadi. Pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik, cinta tanah air itu asobiyah dan sebagainya. Mudah-mudahan ikhwati sekalian nanti kita bisa simpulkan apa dan bagaimana tentang cinta tanah air yang dimaksud dengan nasionalis. Orang-orang yang cinta tanah air, membela tanah air, berkorban demi tanah air, memikirkan masa depan bangsa dan negara. Ada hal yang menarik ketika orang-orang mengajak atau menganjurkan, terutama orang-orang sekuler, pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik. Itu boleh jadi tepat buat Eropa. Barangkali ini fenomenanya. Yang dimaksud agama oleh ungkapan orang sekuler itu sangat berbeda dengan Islam. Boleh jadi mereka benar pisahkan agama mereka dari politik, agama mereka dari negara. Karena dalam abad-abad belasan itu memang Eropa terbelakang. Eropa menjadi negara-negara
yang dolim, negara-negara yang kejam. Di samping mereka ekspansi ke negara-negara timur, juga di dalam mereka kecewa. Kenapa? Agama mengecewakan, itu yang menyebabkan lahirnya sekularisme. Pisahkan agama dari negara, pisahkan agama dari ilmu. Karena agama pada masa itu di Eropa benar-benar menghambat peradaban. Baik ilmu pengetahuan, ataupun kesejahteraan, ataupun keadilan. Sebabnya lahir pikiran-pikiran pisahkan agama dari negara, pisahkan agama dari kehidupan keduniaan. Karena memang sangat mengecewakan. Itu sebabnya lahir komunis, itu sebabnya lahir sekularis, itu sebabnya lahir liberalisme yang membebaskan dari agama. Karena memang agama jadi penghambat kemajuan. Maka lahirlah Renaissance, pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dan benar. Ketika mereka tinggalkan agama, mereka maju. Tapi konsep itu tidak sama dengan Indonesia atau negara-negara timur pada umumnya. Kenapa? Ya teman sekalian, kan agama yang mereka maksud bukan agama yang kita perlu. Bahkan dalam masa yang sama, itu menariknya. Ketika agama di Eropa menjadi penghambat kemajuan, ketika agama di Eropa menjadi tenaga untuk pemerintah-pemerintah tirani-tirani yang mendolimi manusia, justru di timur agama jadi inspirasi. Agama menjadi pendorong untuk kemajuan. Jadi pikiran yang tadi di Eropa jangan dipindah ke sini karena problemnya beda, sejarahnya berbeda. Di Eropa meninggalkan agama maju karena memang agama mereka yang menghambat kemajuan. Di Eropa meninggalkan agama melahirkan kebaikan karena pada dasarnya agama pada masa sebelum itu justru bertentangan dengan keadilan dan ilmu pengetahuan. Tapi dalam masa yang sama justru di timur, di Asia, di Eropa, justru agama yang menjadi inspirasi untuk melahirkan pembaharuan. Agama yang menyertai para penguasa, para sultan, kesultanan-kesultanan Islam, diberi inspirasi oleh para ulama. Jadi sangat berbeda antara Eropa dan Timur. Dalam masa yang sama, itu menariknya. Negara-negara di Timur merdeka, berkembang, karena didorong oleh agama, didorong oleh Islam. Saya sampaikan hal itu berdasarkan penelitian seorang sejarawan namanya Gifford Graetz dalam bukunya Islam Observed Religious Development in Indonesia and Morocco. Jadi dia meneliti Indonesia dan Maroko. Justru yang terjadi adalah kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena Maroko dan negara-negara Eropa dan Afrika, Asia dan Afrika yang mayoritas beragama Muslim, beragama Islam, kenapa mereka mampu keluar dari penjajahan? Dia sebut santri insurrection. Sangat mudah kita amati dalam pengertian dari mana terbitnya perlawanan terhadap penjajahan. Dari komunitas-komunitas Muslim, baik di Sumatera, mulai Aceh, Riau, Sumatera, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Dari mana terbit perlawanan? Jadi komunitas-komunitas Muslim. Jadi sangat terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Justru Islam yang memberi inspirasi untuk melahirkan pembaharuan, membebaskan diri dari kungkungan penjajahan. Justru bekerja sama antara sultan-sultan kesultanan Islam dengan para ulama.
Itu justru kekuatan. Jadi sangat keliru ketika kita mengatakan sekarang jauhkan agama dari negara, jauhkan agama dari kehidupan politik. Itu sangat keliru. Seperti tidak tahu sejarah. Barangkali mereka cuci otak, pikiran-pikiran Barat, pikiran-pikiran Eropa. Kemudian mereka gunakan di sini. Sangat berbeda. Tadi secara jelas sangat berbeda. Mereka bebas, mereka maju karena meninggalkan agama. Karena pada asalnya agama mengkungkung mereka. Justru Indonesia, Maroko dan sekitarnya kita bisa terbebas dari penjajahan, keluar dari kungkungan kolonialisme justru dari pikiran-pikiran orang-orang Islam. Iwatu iman sekalian, Ahmad Mansur Suryanagara, sejarawan terkenal di Indonesia, dalam bukunya Api Sejarah dalam halaman 208. Saya sengaja kaitkan dengan yang tadi disampaikan oleh Gifford Geertz. Beliau lebih merinci. Bapak-bapak bisa membaca bukunya. Lebih rinci lagi. Satu persatu disebut. Bagaimana peran agama. Bagaimana peran para ulama. Bahkan tentu saja kalau semacam Imam Bonjol dia sendiri yang ulama. Di Aceh memang para ulama langsung. Seperti Pangeran Diponegoro saja yang beliau itu ningrat. Dia bukan ulama, tapi apa yang terjadi di belakang Pangeran Diponegoro, kata Ahmad Mansur Suryanagara, ada 108 kiai. Di belakang Pangeran Diponegoro ada 31 haji. Sampai disebut begitu karena haji dulu barangkali sebuah simbol. Ada 31 haji dan ada 15 syekh. Guru-guru yang biasanya keturunan Arab. Itulah yang mendukung Pangeran Diponegoro. Ada 108 kiai, ada 31 haji, ada 15 syekh. Walaupun di waktu iman sekalian dalam semasa yang sama Belanda sadar bahwa yang melahirkan perlawanan adalah Islam. Jadi kita jadi curiga juga kalau sekarang mengatakan jauhkan agama dari negara, itu pikiran Snook, itu pikiran pemerintah Belanda pada masa itu. Jadi sangat keliru sekali ketika pikiran itu digunakan sekarang. Kata beliau melanjutkan perbincangan tentang tadi bahwa inspirasi datang dari Islam, kemudian pemerintah Belanda dan kolonialis di tempat yang lain, Portugis dan sebagainya, sadar bahwa Islam yang akan berbahaya buat mereka. Kenapa begitu iwat iman sekalian? Karena dampak perang revolusi Perancis, dampak munculnya Napoleon, dampak terjadinya perang dengan Belgia, di samping di dalam negara jajahan mereka, perlawanan di Diponegoro, pengalaman Imam Bonjol, tadi di semua pulau seperti itu, apa yang terjadi? Kolonialis Belanda krisis ekonomi akibat perang itu. Perang selamanya begitu. Perang selamanya akan memiskinkan. Bahkan negara kerajaan Belanda dan sekitarnya, negara-negara lain pun sama. Mereka menderita karena krisis ekonomi akibat perang. Kalau buat mereka perang di Eropa dengan lahirnya pemikiran baru gitu. Kemudian di daerah jajahan mereka jadi krisis ekonomi. Maka berdasarkan penelitian para ahli termasuk yang memahami atau mempelajari Islam sebagai alat untuk memberikan inspirasi dan saran buat negara mereka, maka lahirlah kultur stelsel di Indonesia. Itu wajahnya baik. Apa kultur stelsel itu asalnya? Sebetulnya mencari jalan keluar dari krisis ekonomi. Maka pajak yang biasanya dengan uang diganti dengan natura.
Itu sebabnya kultur sastra itu seperti itu. Pajak yang asal dalam bentuk uang dirubah dalam bentuk natura, hasil pertanian. Padahal maksudnya apa? Maksudnya mereka mengumpulkan komoditi yang laku di Eropa, mereka produksi di Indonesia. Jadi apa yang terjadi? Walaupun dalam wajah seperti tadi, merubah pajak uang menjadi pajak natura, padahal sebetulnya apa yang terjadi? Tanam paksa. Para petani dipaksa tanam kopi, para petani dipaksa tanam teh, para petani dipaksa tanam nila, kelapa dan sebagainya. Apa tujuannya? Untuk menjadi devisa mereka. Bersama dengan itu bapak-bapak, itu sebabnya jalan kereta api pada masa itu dibuat awal abad ke-19 itu. Dan semua kereta api kemana tujuannya? Di daerah-daerah produk yang memproduksi pertanian itu, hasil-hasil yang akan diekspor langsung ke Jakarta. Semuanya seperti itu. Karena itu di Indonesia, di kita, di Kabupaten Bandung, kenapa nggak ada yang Ciwidey? Itu adalah ekonomi daerah pertanian yang menghasilkan komoditi yang akan dijual ke Eropa itu. Maka kereta api dari Ciwidey Banjaran, bapak-bapak yang pada masa itu sudah ingat, di Banjaran ada FIM, gudang langsung dari Pangalengan produk langsung ke FIM, dikumpulkan di sana, kemudian naik kereta api langsung dibawa ke Jakarta pada masa yang sama. Jadi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pemiskinan bangsa Indonesia kemudian dikeruk semua hasil pertanian, semua hasil komoditi yang laku di Eropa itu untuk mensejahterakan, mengembalikan mereka dari krisis ekonomi akibat perang. Sekaligus teman sadaya, teman sekalian, mereka cerdasnya apa? Sekaligus menjauhkan rakyat dari ulama. Dalam masa yang sama, karena saran-saran orang terpelajar di Eropa, kenapa bangsa jajahan cuma diperas saja, didiklah mereka. Maka mulai ada sekolah-sekolah negara, sekolah-sekolah umum pada awal tahun 1900-an itu. Padahal ya teman sekalian, sebelum itu di Jawa saja itu ratusan pesantren. Dan itu yang menjawabkan inspirasi kemerdekaan, termasuk di Sumatera dan sebagainya. Maka dengan ada sekolah-sekolah umum, apa maksudnya? Menjauhkan rakyat dari ulama. Menyaingi pesantren. Dan ternyata mereka licik juga. Kenapa? Sekolah bermacam-macam di kelas-kelas. Ada sekolah Belanda, ada sekolah priai, ada sekolah bahkan ini yang sangat tidak mengenakan kita. Kenapa? Etnis minoritas dimanja, pribumi dicurigai, sehingga sekolah mereka beda. Karena untuk tujuan berbeda, kurikulum berbeda. Untuk orang-orang mereka ya tentu kurikulum membentuk pribadi karakter mereka. Untuk para priai apa yang diajarkan? Bahasa Belanda, filsuf, filsafat dan sebagainya. Anak muda terpelajar dijauhkan dari agama. Lahirlah pemikiran pisahkan agama dan negara karena produk Eropa yang tadi. Jadi pikiran bangsa kita. Sehingga anak-anak muda berbahasa Belanda, kemudian belajar filsafat, mereka tidak kenal lagi ulama. Padahal sebelumnya ulama inspirasi mereka. Tapi di sekolah-sekolah rakyat yang 3 tahun itu apa yang diajarkan? Tidak diajar bahasa Belanda. Apa yang diajarkan? Pertanian. Dulu bapak-bapak yang di produk hasil pendidikan sekolah dasar 3 tahun sekolah rakyat, pinter bertani karena memang dibentuk untuk itu. Jadi petani-petani yang baik, petani-petani yang tahu ilmunya. Sedangkan para priai dibentuk untuk apa? Untuk orang-orang yang pintar tapi taat kepada pemerintah.
Itu akibatnya melahirkan ada kelas-kelas berbeda dalam kehidupan. Yang tadi menyakitkan kita adalah minoritas, etnis minoritas, dia jadi dimanja. Bangsa priai, orang-orang yang taat kepada pemerintah Belanda, penjilat-penjilat, disenangkan, tapi rakyat jadi produk, jadi alat produksi ekonomi, alat produksi pertanian yang digunakan sebagai memasok krisis mereka akibat peperangan itu. Iwatu iman sekalian, jelas sangat keliru ketika orang berpikiran jauhkan agama dari negara, jauhkan agama dari keduniaan. Boleh jadi itu tepat di Eropa dan untuk agama mereka. Tapi ketika dipindahkan, diambil ke negara-negara timur, itu jadi kontraproduktif. Justru sebetulnya timur bisa maju, timur melahirkan pembaharuan pemikiran karena Islam dan para ulama. Karena itu apa tindakan mereka ketika melihat situasi seperti itu? Jauhkan mereka dari agama, jauhkan para pemuda dari para ulama. Tadi sudah saya sampaikan, disebutnya politik etika. Kan judulnya seperti itu, balas budi. Karena bangsa jajahan telah memberi banyak keuntungan buat Eropa. Maka lahirlah sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan mereka, tapi dengan strategi seperti itu. Busuknya kolonialis seperti itu. Buat orang-orang terpelajar, proses adanya sekolah-sekolah Belanda itu menjauhkan mereka dari ulama, menjauhkan mereka dari agama. Karena yang dipelajari lebih berat ilmu pengetahuan bahasa Belanda dan filsafat. Tapi buat sekolah-sekolah rakyat, mereka tidak belajar agama, juga tidak belajar bahasa Belanda. Apa yang diajarkan? Pertanian, karena mereka jadi alat produksi. Iwatu iman sekalian, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kita? Maka tidak pantas kita terjebak dengan pemikiran jauhkan agama dan negara. Itu adalah produk pemikiran untuk memundurkan kita sekalian. Pertanyaannya iwatu iman sekalian, apakah benar bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan agama? Benarkah agama itu bertentangan dengan urusan negara? Itu kekeliruan yang sangat besar. Pertama, tadi dari fakta sejarah, justru agama yang membuat kita maju. Agama yang membentuk peradaban baru di negara-negara timur yang berbasis kaum muslimin. Jadi jawabnya tidak. Tidak usah dibenturkan cinta agama, cinta negara, cinta tanah air. Kita umat Islam dan kaum muslimin sejak awal sudah nasionalis. Cinta tanah air dengan cinta agama dalam satu tarikan napas yang sama. Dalam satu tarikan napas yang sama, kita cintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam tarikan napas yang sama, kita cintai tanah air. Kenapa? Karena Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan kita cinta tanah air. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita membebaskan diri dari perbudakan. Karena Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan kita untuk melawan penjajahan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Islam itu adalah agama pembebasan. Kata dia kepada Rasulullah, "Ara'aita idza jaa rajulun yuridu akhdha mali?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang datang kepadaku ingin mengambil, merampas hartaku? Kata Rasul, "La tuti'hu, jangan diberikan." Kata Rasul begitu. Ada yang akan merampas harta, jangan diberikan. Fala tuti'hu, jangan diberikan.
Kemudian orang bertanya, "Ara'aita idza qatalani." Ingat para pemuda, antara qatala dengan qatala itu berbeda, yang seringkali dimanai sama. Jadi memudahkan pembunuhan, bukan qatalani. Bagaimana kalau dia memerangiku? Bagaimana kalau dia berbuat kasar padaku? Kata Rasul, qatilhu, lawan. Kalau datang orang ingin mengambil harta, jangan diberikan. Bagaimana kalau dia memerangiku? Lawan, kata Rasulullah. Kemudian orang itu bertanya, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau aku terbunuh karena itu? Mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta, mempertahankan kemerdekaan. Kata Rasul, "Anta syahidun." Engkau syahid. Begitu kan, engkau syahid. Kemudian dia berkata, "Ara'aita in qatatuhu?" Bagaimana kalau aku membunuh dia? Kata Rasul, "Huwa finnar." Dia neraka. Kalau engkau mati membela hak dirimu, engkau syahid. Orang yang memerangimu untuk mengambil hakmu, kalau mati dia masuk neraka, kata Rasulullah. Islam agama pembebasan. Siapa yang paling berjasa terhadap kemerdekaan ini? Siapa yang paling banyak saham terhadap negara dan republik kita ini? Sejarah membuktikan bahwa orang tua kita, para ulama, komunitas-komunitas muslim yang mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Mudah ibu, bapak datang ke Taman Makam Pahlawan. Di sana siapa yang dimakamkan? Mayoritas siapa? Orang Islam. Bahkan ibu-ibu sekalian, para pahlawan yang tidak pakai nisan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Para syuhada itu siapa? Barangkali ratusan ribu. Para pahlawan yang tanpa nisan, orang Islam. Berarti ketika negara ini sudah terbentuk, kemudian negara ini sudah formal jadi negara merdeka, siapa yang paling bertanggung jawab? Anak-anak muda Islam. Kalau kita terbujuk dengan pikiran jauhkan agama dari negara, jauhkan Islam dari politik, kita pergi meninggalkan medan politik itu, kita meninggalkan medan urusan negara itu, siapa yang untung? Generasi muda Islam tidak ambil pusing dengan urusan negara, tidak punya tanggung jawab terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa. Siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang beruntung? Jadi anti politik itu sesuatu pikiran yang sangat salah. Walaupun politik tidak selamanya dalam makna politik praktis, tapi keterlibatan diri, mencintai tanah air, mencari jalan keluar untuk problem negara ini, itu harus umat-umat Islam. Terutama generasi muda Islam jangan terjebak dengan narasi-narasi yang sebetulnya untuk melemahkan kita. Mereka gunakan narasi-narasi yang dari Eropa, dari Barat, liberalisme, sekularisme, yang boleh jadi itu bermanfaat buat mereka, memajukan mereka, tapi buat kita justru sebaliknya. Sejarah membuktikan hal itu. Iwatu iman sekalian, bahkan ulama yang sangat kita kenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak-bapak yang baca Bulughul Maram, itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani penyusunnya. Kemudian ada kitab Bukhari tentang hadis-hadis Bukhari disarah dalam satu kitab namanya Fathul Bari. Itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau tentang
membela tanah air. Tentang cinta tanah air, Ibnu Hajar mengatakan hubbul waton masru'. Cinta tanah air itu perintah syariat. Cinta tanah air adalah perintah syariat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau anak muda penasaran bisa dilihat di jilid kelima halaman 398. Pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa membela tanah air, cinta tanah air, hubbul waton adalah masru', disyariatkan. Banyak hadisnya, ikhwati iman sekalian. Rasul mengatakan man qatala duna malihi fahuwa syahidun, man qatala duna nafsihi fahuwa syahidun, man qatala duna ahli fahuwa syahidun, man qatala atau kutila duna dinihi fahuwa syahidun, man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Orang mati kan membela keluarganya itu adalah syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang wafat karena membela, menjaga harta miliknya, fahuwa syahidun. Al-maktul duna dinihi fahuwa syahidun. Orang-orang yang wafat meninggal dunia karena membela kehormatan, membela agama dalam satu nafas yang sama. Kenapa ikhwati iman sekalian? Karena cinta tanah air adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman sekalian digambarkan dalam salah satu hadis. An Anasin kana Rasulullah idza qadima min safarin wa absara darajatil Madinah. Apabila Rasulullah SAW pulang bepergian, kemudian sampai di tempat yang bisa melihat perbukitan-perbukitan Madinah. Audu'an nakotahu, beliau mempercepat kendaraannya. Wa in kanat dabatan harrakaha, kalau itu kuda dan sebagainya dia percepat. Kenapa? Min hubbiha, dia cinta tanah air. Dia cinta Madinah sebagai ibu kota keduanya, sebagai, maksud saya, tanah air keduanya, tanah air kedua Rasulullah. Walaupun dia tidak melepas kekureisannya, itulah modernnya Islam. Rasulullah SAW, ibadah iman sekalian, mengatakan, kata beliau, anna wa banil Muttalibi la nufarriqu fil jahiliyati wala fil Islam. Aku dan ke Abdul Muttaliban, aku sebagai keluarga Abdul Muttalib tidak terpisah baik dalam Islam ataupun dalam jahiliyah. Kesukuan tidak dilepaskan. Jadi tidak ada pemisahan seperti itu. Untuk jadi orang Islam kita kudu ninggalkan kasunaan. Seperti Rasul, dia tidak tinggalkan kekureisannya. Identitas itu tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Ketika di Madinah kan Rasul ada dua identitas besar. Ada muhajirin, ada ansor. Kata Rasul, silakan, mana yang ngaku mana. Identitas dia dihapuskan, bahkan modal. Itulah barangkali yang diluruskan. Cinta tanah air tidaklah dibenturkan dengan cinta negara. Kenapa? Justru modal cinta negara adalah cinta tanah air, cinta agama, sebuah kesatuan dalam satu nafas. Itulah yang berbahaya. Ketika pikiran-pikiran orang luar dalam sejarah yang berbeda, dalam agama yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, kemudian diimpor ke kita. Kita terima begitu saja, padahal itu tipuan. Untuk mempertahankan dominasi mereka, para penjajah, dimasukkan pikiran-pikiran itu. Kenapa? Karena mereka sadar agama mereka yang membebaskan mereka. Agama mereka yang memajukan mereka. Bagaimana caranya supaya mereka tetap mundur? Pisahkan mereka dari agamanya.
Dibenturkanlah cinta tanah air dengan cinta Allah dan Rasulnya, pada tidak dibenturkan. Iman saudara kalian, baik dilihat dari sudut syariat ataupun dilihat dari sudut ilmu pengetahuan. Orang cinta tanah air itu, kata ilmu pengetahuan, itu manusiawi. Bahkan modal seperti tadi, persis seperti Islam. Sebab pada akhirnya ilmu pengetahuan akan membenarkan Islam. Cinta tanah air, cinta ayah, cinta ibu, itu anugerah Allah. Tidak usah dibenturkan dengan cinta Allah dan Rasul, tapi modal justru untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Modalnya cinta kepada diri sendiri, cinta kepada keluarganya, cinta kepada bangsanya dan negaranya, bagian dari wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai sesuatu yang Allah cintai. Kita lakukan menyukai sesuatu yang Allah sukai. Cinta tanah air disukai Allah. Kenapa dibentur-benturkan? Karena mereka punya tujuan yang khusus, tujuan yang lain. Tipuan-tipuan untuk memundurkan mereka, menjauhkan mereka dari agama mereka. Karena apa? Karena agama mereka lah yang melahirkan, tadi sejarah membuktikan, santri insurrection. Sekali lagi saya sampaikan yang dikatakan Gifford Church itu, peneliti orang Eropa yang mempelajari khususnya Indonesia dan Maroko, bahwa lahirnya perang kemerdekaan, lahirnya kemajuan, lahirnya inspirasi untuk membangun bangsa negara justru lahir daripada para ulama bekerja sama dan saling dukung dengan para sultan, kesultanan Islam. Itu sangat berbeda dengan Eropa. Kalau Eropa justru sebaliknya, para tiran, orang-orang dolim dibela, didalili oleh para pemuka agama. Di kita sebaliknya, kita bela kemerdekaan, kita bela kepentingan, kita bebaskan diri dari penjajahan karena para ulama yang disertai dibarengi dengan kesadaran para sultan tentang hal itu. Jadi siapa yang paling berjasa terhadap NKRI ini? Para sultan-sultan yang Islam itu rela bergabung dalam NKRI. Mereka didorong itu karena dorongan pemikiran dari para ulama. Dan ketika sekarang jauhkan ulama, jauhkan agama dari negara, itu sebuah pengkhianatan terhadap sejarah. Padahal iman sekalian, menyukai Allah sama dengan menyukai yang Allah cintai. Mencintai tanah air adalah bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu iman sekalian, ada yang menarik. Pada perang Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah setelah Futuh Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan, semuanya hafal ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tentara itu banyak pada masa itu, tapi justru nanti akan diuji karena banyaknya. Saya tidak akan uraikan itu, terlalu panjang. Tapi pada akhirnya iman sekalian, banyak orang-orang Islam baru dari Mekah, para pemuka-pemuka Quraisy yang masuk Islam, kemudian ikut perang. Ketika membagi ghanimah, Rasul lebih banyak memberi kepada orang Quraisy, kepada orang Mekah. Beliau memberikan 100 unta untuk Uyainah. Kemudian beliau memberikan 100 unta untuk Aqra bin Habis. Gegedean Quraisy, gegedean Mekah yang ikut perang, dia diberi banyak. Dan begitu hampir semuanya. Pada waktu itu iman sekalian sangat banyak ghanimah rampasan perang, terutama ternak.
Jadi dibagi-bagi seperti itu. Orang Ansor seolah-olah Rasul abaikan. Maka ada pikiran di sebagian orang-orang yang kurang kuat imannya, Rasul tidak adil. Begitu. Kenapa? Mereka orang Mekah, Islamnya baru saja, pulang bawa 100 unta, pulang bawa 100 kambing, pulang bawa ternak begitu banyak. Sedangkan kita yang membela beliau, maka Rasul bersabda mengatakan seperti ini, kalian terjebak dengan lu'atul dunya, kalian terjebak dengan fata morgani dunia. Betapa indahnya pulang perang membawa kambing, betapa indahnya pulang membawa 100 unta. Kata Rasul, ridholah kalian melihat mereka pulang bawa unta, mereka pulang bawa kambing, mereka pulang bawa binatang ternak, dan engkau pulang bersama aku, mana yang kau pilih? Mereka pulang bawa ternak, bawa unta, bawa kambing. Kalian pulang ke Madinah beserta aku, mana yang lebih indah buatmu? Pulang bersama unta, pulang bersama kambing, atau pulang bersamaku? Kalaulah tidak ada hijrah, aku adalah Ansor, kata Rasulullah begitu. Kalau tidak ada hijrah, aku adalah Ansor. Tadi sudah dikatakan, beliau tidak lepas dari ke Abdul Muthalibannya, dia tidak lepas dari kesukuan asalnya, tapi beliau pilih tanah air baru untuk ke masa depan Islam. Beliau pulang ke Madinah. Orang-orang Ansor menangis karena itu. Engkau tidak usah kecewa, ridholah. Mereka pulang dengan unta yang banyak, mereka pulang dengan kambing yang banyak, mereka pulang dengan binatang ternak yang banyak. Engkau pulang bersama aku. Yang aku pilih Madinah sebagai tanah airku kedua. Mana yang lebih indah buat kalian? Mereka menangis. Apa maksudnya Rasul melebihkan orang-orang Mekah itu namanya mu'alafati qulubuhum. Dalam Islam boleh seperti itu, ibu-ibu. Apa? Membeli hati mereka, kan baru masuk Islam. Mereka beri porsi yang lebih besar. Karena Islamnya baru saja, mereka ingin mendapat perlakuan istimewa dari Islam. Maka Rasul mengistimewakan mereka di dalam soal harta. Tapi kata Rasulullah, aku pulang bersama kalian. Mana yang lebih berharga, pulang dengan kambing, pulang dengan unta, atau pulang bersama aku? Iman sekalian, cinta tanah air. Rasul orang yang cinta tanah air. Kata beliau tadi, aku dengan keluarga Abdul Muthalib tidak bisa dipisahkan. Dia satukan tangannya seperti ini. Aku tidak terpisah secara hati. Tapi sebagai pemimpin yang membangun masa depan, aku pilih Madinah sebagai tanah airku yang kedua. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan cinta tanah air itu disyariatkan. Itu perintah agama. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat untuk menjelaskan kepada kita, apa sih bedanya antara asabiyah, fanatisme kesukuan, dengan yang Rasul pilih itu, dengan anjuran agama untuk mencintai tanah air, apa bedanya? Ada yang bertanya kepada Rasulullah, an Ka'b bin Iyadin, dari Ka'b bin Iyad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, minal asabati an yuhibba rajulu qaumahu, wahai Rasulullah, apakah fanatisme kesukuan kalau seseorang mencintai kaumnya, mencintai suku bangsanya, mencintai keluarganya? La, tidak, kata Rasulullah. Orang Sunda cinta Sunda, orang Minang cinta keminangannya, orang Jawa cinta kejawaannya, itu tidak asabiyah. Apa yang disebut asabiyah? Walakin minal asabiyati an yu'ina rajula qaumahu ala dzulmin.
Kalau engkau tetap membela kaummu padahal dia sesat, itulah asabiyah. Kau bela kaummu padahal dia dolim, itu adalah asabiyah. Jadi kita cinta tanah air selama ada dalam lingkup bagian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bahkan satu nafas yang sama kita cinta kepada Allah dan cinta kepada tanah air kita. Itu adalah masru' diajarkan oleh Islam, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, bagian terakhir kemusliman kita bukan cuma berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, terutama anak-anak muda. Kemusliman kita harus aktual. Jadikah jawaban buat hari ini atau tidak? Kan itu masa lampau. Yang tadi yang sudah lewat. Tapi kita sebagai anak-anak muda, ibu-ibu, anak namanya Ummu Warokoh, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li fil harbi. Ya Rasulullah, izinkan aku perang. Ada wanita ingin perang. Walaupun ibu-ibu pada zaman Nabi banyak wanita yang ikut perang. Wanita-wanita di perang Uhud, di perang Badar, mereka hadir dalam peperangan. Tapi walaupun jumlahnya sangat terbatas. Nah ini Ummu Warokoh minta izin, aku ingin ikut perang. Kenapa? Kalau wafat syahid, kalau luka istimewa, terhormat, mati sekalipun syahid, aku ingin perang. Kata Rasul, kiri fi baitik, la'allahu yarjuku ki syahadah. Binalah rumah tanggamu, jagalah anak-anakmu. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kesahidan di sana. Semoga Allah memberikan kesahidan walaupun engkau di rumah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, upami anakna pahlawan, inungna naon? Adakah pahlawan yang lahir bukan dari ibunya? Apakah ada orang yang berjasa yang lahir bukan dari ibunya? Kalau anaknya dianggap berjasa, ibunya. Kalau anaknya pahlawan, ibunya. Dia lebih pahlawan dari anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masa perang sudah selesai, masa perang fisik sudah selesai. Negara kita menghadapi tantangan berat pada tahun 23 ini. Apa? Masa depan ekonomi yang katanya agak suram, tapi kita udah terjebak dengan itu. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, maka kita tampillah ke depan untuk menjawab tantangan masa depan. Rumah tangga, kemudian lembaga pendidikan, pesantren adalah kantong-kantong peradaban. Saya pakai istilah para ahli sejarah. Rumah tangga muslim, komunitas-komunitas muslim, pesantren-pesantren adalah kantong-kantong peradaban. Dari sana lahirnya apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidz, apa fungsinya? Agen peradaban. Kita ini agen peradaban. Kita harus mencetak anak-anak yang akan lahir kemudian hari sebagai pemimpin-pemimpin di segala bidang. Banyak orang kecewa. Pemimpin ayeuna mah, kecewa dengan pemimpin. Ibu, lamun kecewa dengan pemimpin, bagaimana caranya? Nyieun pemimpin di imah urang, nyieun pemimpin di lingkungan urang. Kecewa ke pemimpin ayeuna, tuluy teu nyieun pemimpin anyar, apa yang terjadi? Kita sedang merencanakan kegagalan masa depan, kita sedang merancang kekecewaan kemudian. Biar hari ini berjalan menurut sistem,
Negara ini bukan darul harbi, darul ahdi. Kita terbuka untuk bersaing. Walaupun bukan negara Islam, tapi kita terbuka untuk tampil. Siapa yang muncul, nanti akan terjadi seleksi kehidupan. Jangan tinggalkan. Kenapa? Siapa yang untung? Jangan terjebak. Kenapa? Lepas dari kaitan, lepas dari modal awal. Apa? Cinta Allah dan Rasulnya, itu yang melahirkan cinta tanah air. Dahasarilah cinta tanah air. Dengan itu, maka rumah tangga orang, ibu-ibu sadaya, pabrikna para pemimpin, sekolah, pesantren. Dulu Belanda memundurkan kita lewat kurikulum. Tadi katakan di sekolah priayi itu tidak ada pelajaran agama, yang ada bahasa Belanda, kemudian filsafat. Lahirlah orang-orang yang tidak kita gambarkan seperti tadi. Kemudian orang-orang pribumi, apa yang diajarkan? Bertani, karena berarti alat produksi. Maka kewajiban kita bersama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bukan sekedar masa lalu. Kita tidak terjebak dengan masa lalu, walaupun fakta-fakta masa lalu harus jadi fakta buat hari ini, tapi kewajiban kita adalah mengaktualkan Islam dalam kehidupan. Jadilah muslim-muslim yang cinta tanah air. Rumah tangga dan sekolah adalah kantong-kantong peradaban, istilah para ahli sejarah, para pengajar, para ibu, para bapak. Kita adalah agen-agen peradaban. Kita yang bertanggung jawab karakter anak muda pada masa yang akan datang. Dan kepada para pemuda, pertanyaan besar, siapa yang paling bertanggung jawab atas negara ini? Siapa ahli waris yang sah dari negara ini? Kita. Siapkanlah diri untuk itu. Hidup selamanya ada seleksi. Kalau kita tidak pantas, tidak mungkin kita tampil. Karena orang tampil karena kepantasan. Pantaskanlah diri menjadi orang-orang yang cerdas di dalam ilmu pengetahuan, tapi kuat di dalam akidah. Cintailah tanah air, cintailah agama Allah dan Rasulnya dalam satu napas yang sama. Tidak dibenturkan kita tanah air dengan keberagamaan kita. Kita barangkali sering terjebak dengan pikiran-pikiran yang seperti tadi. Boleh jadi yang berkatanya tidak paham sejarah, atau mungkin punya niat yang buruk dengan niat yang seperti diucapkan oleh guru-guru mereka di Eropa itu. Marilah kita sama-sama meyakini bahwa cinta tanah air, ibu bapak, bagian dari syariat. Selama kita tidak pertentangkan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masa depan negara ini tergantung kita. Tergantung kaum muslimin, para ibu, para bapak, lembaga-lembaga pendidikan yang melahirkan orang-orang yang pantas tampil sebagai tenaga-tenaga yang mengayuh hidup di masa yang akan datang. Dan kita kewajiban bersama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian adalah menyiapkan generasi yang akan datang. Ibu tiasa jantan suhada ti bumi oge, insya Allah. Mereka yang berjuang dalam kehidupan kita, yang menyiapkan mental dan doa buat mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, naon konkretna orang langkung simpulkan. Kenapa sekarang banyak musibah? Ibu, banyak orang seringkali mengatakan itu tidak salah, tapi tidak boleh dikatakan. Bongan, loba AFP bangor senapan gitunya geningan. Bongan banyak pelanggaran susila. Sampai satu kabupaten saya tidak sampaikan kode etik jurnalistik. Kabupaten kami sakit hati.
Lantaran bencana, lantaran dirinya loba istri bangor gitu. Dia katakan bupatinya saya sakit hati gitu. Memang tidak pantas, walaupun boleh jadi ada kaitannya. Boleh jadi ada kaitannya. Karena ibu, kenapa Bapak? Karena Rasul mengatakan oslatani yu'ajjiluhum ma fid dunya. Ada dua perkara yang dosanya dunia ongko, akhirat ongko. Kata Rasul begitu. Aya dosa anu hukumanana dunia ongko, akhirat ongko. Double. Kalau sebagian dosa barangkali di akhirat saja atau di dunia saja, tapi ada yang double. Dosa dunia ditemongkeun, di akhirat komo. Naon eta teh? Al bugju wa ukukul walidaini. Dosa yang akan ditimpakan dunia dan akhirat didobelkan apa? Satu al bugju, pelanggaran susila. Memang betul pelanggaran susila, pelacuran itu mengundang azab Allah. Dan yang kedua, durhaka kepada ibu dan bapak. Dua dosa yang akan double di dunia di akhirat. Satu al-bugyu, pelanggaran susila, pelacuran dan sebagainya. Yang kedua adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Walaupun benar aya dalilna ditudingkeun maolah tidak etis, anu musibah ibu dikitukeun nyeri hate. Kumaha bantuan. Kemudian perilaku mereka jadikan enteng ka ngawuran. Bukan dituduhkeun. Keur celaka. Terus disudutkan kan tidak benar, walaupun betul. Ada amal-amal manusia yang mengundang azab Allah. Kita berpikir lebih konstruktif, Ibu. Apa yang memberikan bencana alam? Para ahli banyak cenderung karena kerusakan alam. Terjadinya anomali musim, terjadinya anomali cuaca, terjadinya bencana di sana sini akibat apa? Karena kerusakan alam. Itu faktual, bisa dihitung dengan mudah. Panas bumi, Ibu, meningkat setiap hari karena karbon dari pabrik, dari mobil. Sedangkan tumbuhannya tidak ada, sedangkan hutannya habis. Padahal hutan adalah pori-pori dunia. Pula hutan adalah paru-paru, maksud saya, paru-paru dunia hutan itu. Kenapa dunia memanas suhunya? Dengan suhu panas, apa akibatnya? Terjadi perubahan musim karena pemanasan global. Ibu, es di kutub mencair, apa akibatnya? Es di kutub mencair karena panas, apa akibatnya? Laut jadi ngelobaan cairnya mata kerom. Jadi kata kuncinya apa, Ibu? Kita hentikan kepanasan global itu. Bukan dari sisi kita mengurangi karbonnya karena di luar wilayah kita. Bagaimana? Perbanyak paru-paru dunia ini. Perbanyak tumbuh-tumbuhan, perbanyak tanam-tanaman. Ibu, pepelakan itu lebih konkret untuk menjawab masa depan. Itulah Islam aktual. Seukeun pertumbuhan, Bapak. Kakarab perdi pelak daunan geus geunang pahala. Kenapa? Daun-daun itu pori-pori paru-paru dunia. Bapak-bapak dunia hareudag. Bapak-bapak upami mata sudah capek, ka mana? Kaluan yang lain hejo-hejo cager 15 menit oke. Anak muda maca ngapakeun 1 jam capek. Bagaimana syarat keluar? Lihat tubuh-tubuhan sembuh, insya Allah. Termasuk suhu. Jadi Ibu, orang konkretkan cinta tanah air. Kita buktikan secara aktual. Apa? Banyaklah menumbuhkan tanaman. Man yagrisu gorsan, kata Rasulullah. Wala yajra'u zar'an. Fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun kana lahu sadaqatun.
ibu bapak menanam yagrisu gorsan yajra'u zar'an. Maksudnya tumbuhan jangka lama atau tumbuhan jangka pendek. Kan begitu. Ada jangka lama, tangkalan, kai-kaian, ada tumbuhan jangka pendek. Kata Rasul bagaimana? Kata beliau, apabila dimakan burung, dimakan manusia, dimakan binatang melata, semuanya disedekah buat kita. Tanaman kita dimakan burung, tanaman kita diambil manusia, dimanfaatkan binatang, akan dapat pahala. Kenapa? Iwati iman sekalian, karena tanaman-tanaman itu yang akan mengurangi akibat dari pemanasan itu, insya Allah. Barangkali itu kepahlawanan yang paling konkret yang bisa kita laksanakan. Banyaklah menanam. Bolehkah kita menebang pohon? Boleh, menebang satu, nanamnya 4, silahkan. Ulah nebang wungkul. Yang berbahaya adalah di Kalimantan. Kalimantan itu pori-pori dunia, paru-paru dunia. Hutan terluas di dunia nomor 2 adalah di Kalimantan. Yang satu di Amazon, yang kedua di Kalimantan. Maka orang kecewa ketika Kalimantan dihabiskan hutannya. Bukan cuma untuk Indonesia, untuk dunia. Ibu iman sekalian, barangkali ibu bapak seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, Muslim itu nasionalis, insya Allah. Muslim itu cinta tanah air, cinta negara, membela tanah air dan negaranya tanpa dibenturkan dengan cinta kepada agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada tanah air itu dalam satu tarikan nafas. Itu kesimpulannya. Kita berangkat karena itu, kita berjuang karena itu. Semua yang kita lakukan karena kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama kita, dan melahirkan kemaslahatan insya Allah buat diri kita, buat masyarakat kita dan lingkungan kita. Jadilah anak-anak muda yang menyongsong masa depan dengan bekal keilmuan, dengan bekal akidah, dan dengan itu negara akan tercerahkan insya Allah. Ketika dijauhkan agama dari negara, itu adalah bencana besar. Kita kehilangan segala. Na'udzubillah, amin. Ketika kita tinggalkan negara ini, kita tidak peduli dengan negara dan bangsa, maka kita sedang mengkhianati pendahulu-pendahulu kita yang dengan susah payah, dengan semua pengorbanan mewujudkan, melahirkan negara tercinta ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang setia memberi donatur berupa macam-macam hal, termasuk berupa natura. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali sudah siap. Para munfikin itu yang berinfak itu sangat berbahagia dan bersyukur kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menikmati kebaikan mereka. Dan mereka insya Allah yang mengeluarkan apapun untuk urusan penyelenggaraan pengajian ini. Kata Rasulullah, man kharaja li tabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Hatta jadinya semua pengorbanan kita seperti di jalan Allah. Dirhamun bisab'i mi'ati dirhamin. 1 dirham pengorbanan akan diganti dengan 700 kali lipat insya Allah. Sekian, terima kasih kepada para pemuda yang telah ikut mempublikasikan, menyiarkan pengajian ini dalam tayangan-tayangan video atau dalam tayangan-tayangan di YouTube. Insya Allah pahalanya lebih besar para pemuda daripada saya, insya Allah. Saya cuma bapak-bapak, ibu-ibu dan ini saja. Nanti ratusan orang tahu karena ikhtiar para pemuda yang ikut mendukung acara ini. Insya Allah pahalanya akan lebih besar dan menyebarluaskan
kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.